siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Shalom. Berjumpa kembali bersama dengan kami Family Reading Journey. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari dari 1 Samuel 22 ayat 6 sampai 23. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, mengundang Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian dalam membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah hidup. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan jalan kebenaran. Karena itu kami mengundang kita satu di dalam doa, dan biarlah hikmat dan marifat itu datang dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk jam malam ini. Kembali kami datang menghampirimu. Kami akan baca firman Tuhan dari 1 Samuel 22 ayat 6 sampai 23. Berikan hikmat dan pengertian sehingga firman-Mu ini pelita dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Bapa, Engkaulah Allah yang begitu ajaib luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini dari 1 Samuel 22 ayat 6 sampai 23. Para imam di Nob dibunuh. Hal itu terdengar oleh Saul sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, "Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1.000 dan atas pasukan 100, sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu? Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini." Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri di dekat para pegawai Saul, katanya, "Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menyatakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya." Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub, imam itu bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Kata Saul, "Cobalah dengar, ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya Tuanku." Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepada para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia, sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar." Tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, "Majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu,
sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lena. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu. Ulah lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pastilah ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini, dan biarlah firman Tuhan menjadi rema. Kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, dan kita meminta hikmat daripada Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kita boleh menjadi kebaikan, atau boleh menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berkenan, dan terus boleh mohon pimpinan Roh Kudus yang selalu menggerakkan dan memimpin dalam kehidupan setiap anak-anak yang berharap dan bersandar kepada Bapa di surga. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus selalu diingatkan mana yang harus kami lakukan dan tidak. Jangan sampai kami menyakiti atau bahkan membunuh Tuhan. Tapi kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Biarlah perlindungan-Mu sempurna dengan anak-anak-Mu Tuhan. Lindungi dan jagai kami ya Bapa. Dan biarlah kami terus boleh mengejar perkenanan-Mu. Dan biarlah hati-hati kami kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu. Kami akan kembalikan kepadamu. Bapa, jaga dan lindungi setiap anak-anak yang mendengar kebenaran firman Tuhan malam ini. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan jaga dan lindungi Indonesia penuh dengan kemuliaan. Untuk pesta demokrasi pada tahun 2024. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjaga, memberi keamanan, tentram, damai, sejahtera. Makasih Tuhan. Ini doa kami, ini jam sembahyang kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita akan kembali besok dengan perikop dan judul yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi